Victor Sinclair adalah seorang dokter bedah yang tinggal di sebuah kota kecil bernama Ambrose pada tahun 1974. Selain sebagai dokter, dia dan istrinya juga dikenal sebagai seorang seniman yang membuat berbagai macam karya seni dari bahan dasar lilin. Dr. Sinclair memiliki seorang istri yang bernama Trudy Sinclair dan 2 orang anak laki-laki kembar. Di suatu malam, ada sekelompok remaja yang sedang dalam perjalanan menuju Florida untuk menonton pertandingan sepak bola. Jarak yang akan mereka tempuh cukup jauh. Salah seorang yang bernama Blake mengusulkan agar mereka melalui jalan pintas supaya jarak yang ditempuh bisa lebih dekat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi sungai. Paige, yang merupakan kekasih Blake, menyarankan agar mereka beristirahat sambil membangun tenda. Dan perjalanan ke Florida dilanjutkan besok pagi. Ketika sedang menikmati suasana malam, sebuah mobil dengan sorot lampu yang sangat menyilaukan datang menghampiri mereka. Entah siapa pengemudi mobil tersebut. Nick yang sangat kesal kepada si pemilik mobil langsung melemparkan sebuah botol minuman yang tepat mengenai salah satu lampu mobil tersebut hingga pecah dan mobil misterius itu pun pergi. Pada pagi harinya, Wade mencoba menghidupkan mesin mobilnya, tetapi gagal. Ternyata dia menyadari bahwa kabel pegas mobilnya telah sengaja diputuskan oleh seseorang. Melihat hal ini, Blake menawarkan bantuan untuk membelikan kabel pegas yang baru di kota terdekat. Akan tetapi, Wade menolaknya. Dia tahu jika hal itu akan membuat Blake dan kawan-kawan yang lain akan ketinggalan untuk menonton pertandingan sepak bola yang notabene menjadi tujuan utama mereka ke Florida. Sementara itu, Carly dan Paige yang sedang mengganti pakaian di semak-semak mencium bau busuk yang terbawa angin. Carly mencoba menelusuri dari mana bau busuk itu berasal. Karena kurang berhati-hati, dia terpleset dan jatuh ke dalam sebuah tempat pembuangan bangkai hewan. Ternyata bau busuk tersebut berasal dari sana. Mendengar teriakan Carly, Wade dan yang lainnya pun segera datang menolong. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang membawa bangkai rusa untuk dibuang. Wade lalu bertanya kepadanya, di manakah ada toko terdekat yang menjual kabel pegas. Pemuda itu pun menjawab bahwa di kota terdekat yang bernama Ambrose ada sebuah toko sekaligus stasiun pengisian bahan bakar yang menjual kabel pegas yang Wade butuhkan. Dan si pemuda itu pun bersedia mengantarkan Wade ke sana. Mendengar hal ini, Wade menyuruh Blake dan yang lainnya untuk berangkat ke Florida terlebih dahulu karena pertandingan sepak bola akan segera dimulai. Akan tetapi, Carly bersikeras untuk ikut bersama Wade menuju ke kota Ambrose. Blake dan yang lainnya terjebak kemacetan yang sangat parah, sehingga dapat dipastikan bahwa mereka akan melewatkan pertandingan sepak bola tersebut. Nick yang sangat kecewa mengatakan bahwa akan lebih baik jika mereka berputar balik untuk menjemput Wade dan Carly daripada terjebak di sana. Tanpa berpikir panjang, Blake segera putar balik dan tancap gas. Sesampainya di tempat pembuangan bangkai, Blake mengatakan kepada Nick bahwa dirinya dan kekasihnya akan istirahat sejenak, sehingga kunci mobil pun diberikan kepada Nick. Pada akhirnya, Nick dan Dalton yang akan menjemput Wade dan Carly ke kota Ambrose. Wade dan Carly yang sudah berada di kota Ambrose segera menuju toko untuk membeli kabel pegas. Tetapi tidak ada satu orang pun di sana. Tidak lama kemudian, Carly menerima telepon dari Paige yang mengatakan bahwa mereka tidak jadi ke Florida karena terjebak kemacetan, sehingga Nick dan Dalton akan menjemput Carly ke kota Ambrose.
Setelah mengelilingi kota Ambrose, Wade dan Carly masuk ke sebuah gereja untuk mencari penduduk kota guna menanyakan tentang toko yang menjual kabel pegas. Kebetulan sekali karena mereka menemukan seorang laki-laki bernama Bo yang ternyata adalah si pemilik toko yang mereka cari. Bo yang sedang mengikuti kegiatan pemakaman di gereja menyuruh Wade dan Carly untuk menuju ke toko dalam waktu 1 jam ke depan sampai kegiatan pemakaman selesai. Sambil menunggu, Wade dan Carly memutuskan untuk mengunjungi museum lilin di kota itu. Di dalam museum ada seseorang yang sedang membuat patung lilin. Namun ketika mendengar suara Wade dan Carly yang hendak masuk ke dalam museum, dia langsung bersembunyi seolah-olah tidak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain. Setelah melihat karya seni di museum ini, Carly sangat takjub karena patung lilinnya sangat realistik atau sangat mirip dengan manusia asli. Carly juga melihat nama Vincent sebagai nama seniman yang membuat semua karya seni ini. Itu artinya sosok misterius yang sedang membuat patung lilin tadi adalah Vincent. Ketika sedang bercermin, Carly sangat terkejut karena dia melihat sosok Vincent yang sedang memperhatikannya dari balik jendela di luar museum. Karena firasatnya tidak enak, maka dia segera mengajak Wade untuk keluar dari museum lilin itu dan segera menuju ke toko untuk menemui Bo. Sesampainya di toko, Wade tidak menemukan kabel pegas dengan ukuran yang cocok untuk mobilnya. Tidak lama kemudian, datanglah Bo dan mengatakan bahwa kabel pegas yang Wade butuhkan ada di rumahnya, yaitu di museum lilin tadi. Kebetulan sekali, Wade juga ingin buang air kecil. Mendengar hal ini, Bo mengajak Wade dan Carly ke rumahnya untuk mengambil kabel pegas dan sekalian agar Wade bisa buang air kecil di sana karena toilet di toko sedang rusak. Tanpa ada kecurigaan sama sekali, mereka pun menerima ajakan Bo. Akhirnya mereka sampai. Wade langsung masuk untuk ke toilet sementara Carly menunggu di luar. Ketika selesai buang air kecil, Wade tidak langsung keluar menemui Carly, tapi dia malah mengelilingi rumah Bo. Wade menjelajahi ruangan demi ruangan dalam rumah itu hingga dia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Sementara itu, Carly yang merasa bosan menunggu di luar ingin masuk ke dalam rumah untuk menyusul Wade. Pada saat Carly melihat ke arah mobil milik Bo, dia menyadari suatu hal, bahwa mobil misterius yang dilempari oleh Nick pada saat mereka beristirahat di tepi sungai kemarin malam hingga lampu depannya pecah adalah milik Bo. Carly yang menyadari bahwa Wade dalam bahaya berusaha memanggilnya dengan membunyikan klakson mobil. Tapi semuanya sudah terlambat karena Wade sudah dilumpuhkan oleh Vincent. Carly segera menelpon Blake, tapi tidak bisa terhubung. Dia pun menceritakan kejadian ini melalui pesan suara. Carly yang melihat Bo keluar dari dalam rumahnya langsung masuk ke dalam mobil. Dia menanyakan di mana Wade, karena sampai saat ini Wade belum juga keluar dari dalam rumah Bo. Merasa kejahatannya sudah diketahui oleh Carly, Bo berusaha untuk menangkapnya. Carly memberikan perlawanan yang cukup sengit sehingga dia berhasil lari ke tengah kota Ambrose. Sementara itu, Wade yang sedang dieksekusi oleh Vincent tidak bisa berbuat apa-apa karena semua sarafnya sudah dilumpuhkan. Carly yang sudah sampai di tengah kota segera mencari tempat untuk bersembunyi. Dia pun memilih masuk ke dalam gereja. Betapa terkejutnya Carly ketika dia menyadari bahwa semua yang ada di dalam gereja adalah patung yang terbuat dari tubuh manusia dan dilapisi oleh cairan lilin. Mendengar suara langkah kaki Bo yang semakin mendekat, Carly segera bersembunyi di dalam jubah patung yang berbentuk seorang pendeta.
Bo yang sudah paham seluk-beluk gereja tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui tempat persembunyian Carly. Tidak lama kemudian, Bo berhasil menangkap Carly dan menyekapnya di ruang bawah tanah, tepat di bawah stasiun pengisian bahan bakar. Nick dan Dalton yang sedang menjemput Wade dan Carly ke kota Ambrose sudah sampai di pinggiran kota. Akan tetapi akses jalannya tidak bisa dilalui oleh mobil mereka, sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju pusat kota. Sesampainya di stasiun pengisian bahan bakar, mereka berdua memutuskan berpencar untuk mencari Wade dan Carly. Dalton menuju ke arah museum lilin yang berada di pinggir kota, sedangkan Nick mengelilingi dalam kota. Sesampainya di museum lilin, Dalton menemukan Wade yang sudah menjadi patung lilin. Tetapi Wade masih hidup. Wade berusaha memberikan isyarat dengan menggerakkan matanya agar Dalton segera pergi dari tempat itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Vincent yang muncul dengan tiba-tiba langsung menyerang. Dalton berhasil menghindar sehingga serangan Vincent mengenai wajah Wade yang membuatnya tewas seketika. Namun pada akhirnya perlawanan Dalton pun harus terhenti ketika dia terjatuh dan serangan Vincent membuatnya terbunuh. Sementara itu, Nick yang sedang mengelilingi kota akhirnya sampai di sebuah toko yang berada di dekat stasiun pengisian bahan bakar. Dia memanggil si pemilik toko tetapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Nick akhirnya bertemu dengan Bo yang baru saja keluar dari ruang bawah tanah. Dia pun bertanya apakah Bo sudah bertemu dengan adik perempuannya yang sedang mencari kabel pegas. Bo menjawab bahwa dia tidak bertemu dengan siapapun hari ini. Nick yang curiga tidak semudah itu percaya pada ucapan Bo. Sampai akhirnya Nick mendengar teriakan Carly dari ruang bawah tanah bersamaan dengan Bo yang hendak menyerangnya. Beruntung Nick berhasil menghindari serangan Bo dan langsung berlari menuju ruang bawah tanah untuk membebaskan Carly. Nick juga buru-buru menutup semua pintu agar Bo tidak bisa masuk. Betapa sedihnya Nick ketika melihat keadaan adik perempuannya yang sangat memprihatinkan. Tidak lama kemudian, terdengar suara mobil yang dikendarai oleh Bo pergi dari tempat itu. Mereka juga bergegas pergi untuk mencari pertolongan. Namun semua itu sia-sia karena semua penduduk di kota itu sudah tewas dan dijadikan patung lilin. Di tempat yang berbeda, Blake dan kekasihnya, Paige, sedang asik bermesraan di dalam tenda, menikmati suasana malam sambil mendengarkan musik favorit mereka. Tidak lama kemudian, suara musik tiba-tiba mati. Blake keluar dari tenda untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika membuka handphonenya, Blake melihat ada notifikasi. Ternyata itu adalah pesan suara dari Carly yang sedang dalam bahaya. Dia sangat terkejut setelah mendengarnya. Akhirnya dia mengetahui bahwa orang yang memutuskan kabel pegas mobilnya Wade adalah si pemilik mobil misterius yang dilempari oleh Nick sampai lampunya pecah. Sementara itu, Paige yang sudah bersiap untuk tidur di dalam tenda dikejutkan oleh kemunculan Vincent tepat di depannya. Dia berteriak dan langsung keluar dari tenda. Ternyata Blake sudah tewas dengan luka tusukan di leher tepat di depan tenda mereka. Paige segera berlari sambil meminta pertolongan hingga tibalah dia di sebuah bangunan dan langsung masuk untuk bersembunyi. Namun keberadaannya diketahui oleh Vincent dan Paige pun tewas. Nick dan Carly yang sudah berada di depan toko peralatan berburu langsung mengambil panah yang terpajang di dalam show window toko tersebut. Tiba-tiba
muncul Bo membawa shotgun sambil menembaki mereka. Nick dan Carly berlari dan masuk ke dalam gedung bioskop untuk bersembunyi. Bo yang tahu mereka bersembunyi di dalam bioskop segera masuk. Penyamaran Carly sebagai penonton di dalam studio pun diketahui oleh Bo dan langsung menembaknya, namun meleset. Ketika Bo keluar dari studio itu, di depan pintu sudah ada Nick yang berdiri sigap dengan panahnya. Tanpa basa-basi, Nick menembak Bo hingga terjatuh. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Nick dan Carly memutuskan untuk mencari Wade dan Dalton ke Museum Lilin. Sesampainya di sana, Carly menemukan beberapa foto dan beberapa artikel tentang bayi kembar siam. Dari sinilah kita akan mengetahui bahwa kedua anak laki-laki kembar Dr. Sinclair pada awal film tidak lain adalah Bo dan Vincent. Itulah mengapa Vincent selalu menggunakan topeng untuk menutupi bekas operasi pemisahan kembar siam di wajahnya. Carly harus segera bersembunyi ketika Bo tiba-tiba muncul. Ternyata dia masih bisa bertahan walaupun terkena tembakan panah tepat di dada. Tidak berselang lama, datanglah Vincent dengan membawa mayat Blake dan Paige. Carly yang melihatnya dari jendela menjadi sangat terpukul dan menangis melihat mayat sahabatnya. Bo tidak sengaja melihat foto dirinya saat bayi tergeletak di lantai. Dia pun menyadari jika Nick dan Carly ada di sekitarnya dan segera mencari mereka. Sementara itu, Nick dan Carly sedang berada di ruang bawah tanah. Betapa sedihnya mereka ketika menemukan Dalton dan Wade sudah tidak bernyawa dan menjadi patung lilin. Bo dan Vincent yang sudah mengetahui keberadaan mereka langsung mengejar. Pada akhirnya, Vincent berhasil menemukan Nick dan Carly. Nick menyalakan tungku yang di atasnya terdapat lilin panas dan menumpahkannya tepat ke arah Vincent. Api yang timbul dari lilin panas dengan cepatnya menyebar di sekitar Vincent sehingga membuatnya tidak bisa mendekat. Pada kesempatan ini, Nick dan Carly bisa segera berlari untuk keluar dari museum. Namun, ketika membuka pintu, tiba-tiba di sana sudah ada Bo yang menunggu mereka. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Nick dan Carly selain melawan Bo. Pada akhirnya, Bo tewas setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Nick dan Carly. Melihat saudara kembarnya tewas, Vincent menjadi sangat marah dan berusaha untuk membalas dendam. Terjadilah pertarungan sengit antara Vincent dan Nick. Vincent sempat di atas angin karena Nick sedang terluka akibat tusukan pisau di pahanya ketika melawan Bo tadi. Carly yang melihat saudaranya kewalahan segera membantu Nick. Dia mencabut pisau yang menancap di paha Nick dan langsung menusukkan pisau itu tepat di dada Vincent. Hingga Vincent pun tewas. Api yang semakin membesar membakar habis museum lilin itu. Pada keesokan harinya, Nick dan Carly yang bersiap untuk meninggalkan kota Ambrose mendapatkan informasi dari petugas kepolisian yang menangani kasus ini bahwa faktanya Dr. Sinclair tidak hanya memiliki 2 orang anak laki-laki kembar saja, melainkan 3 anak laki-laki. Dan satu-satunya anak dari Dr. Sinclair yang masih hidup adalah si pemuda pembuang bangkai.